Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya, mudah-mudahan Allah perkenankan kita melaksanakan salat tarawih berjamaah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah malam ini malam kedua Ramadan tahun ini, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari salat tarawih semalam sampai kita sahur, kemudian kita tutup pula dengan berbuka maghrib tadi, kiranya Allah jadikan ibadah puasa kita ibadah puasa yang sempurna pada kali pertama hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam kategori puasa yang akan menghapus dosa-dosa kita, yang akan menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, baik masa lalu dan mudah-mudahan masa yang akan datang. Karena Allah lewat pesannya kepada Rasulullah berjanji bahwa puasa itu akan menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dari hari pertama sampai hari berikutnya, yang insya Allah tahun ini tidak ada perbedaan, ya pamit ya, tidak ada perbedaan baik di awal maupun di akhir nanti, yaitu ibadah puasa kita tahun ini berjumlah selama 1 bulan sama dengan 30 hari ya, 1 bulan sama dengan 30 hari. Biasanya kan 1 bulan sama dengan 29, dan juga biasa 1 bulan sama dengan 29 dan 30. Kan begitu. Mudah-mudahan tahun ini ada kesepakatan, ada kekompakan. Alhamdulillah, dalam kondisi sulit kita disatukan oleh Allah lewat melaksanakan ibadah puasa, yakni selama 1 bulan sama-sama 30 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya selawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada anak-anak dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil mahsyar mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya karena mencontoh dan menteladani hidup dan kehidupan beliau, baik dalam berkehidupan maupun di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah, tadi setelah zuhur saya lihat jadwal malam kedua Pak Muhardi di Masjid Al-Hasra dengan tema hikmah salat tarawih dalam ibadah puasa, ya Pak Amit ya. Itu ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, antara salat tarawih dengan ibadah puasa sangat
tidak bisa kita pisahkan, terutama dengan puasa Ramadan, karena sama-sama dilaksanakan pada bulan itu, yaitu kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari pada bulan Ramadan. Nah, itu. Nah, sementara salat tarawih itu kita laksanakan waktunya setelah salat Isya sampai, ya. Jadi jangan ibu-ibu karena hujan, kan seperti sekarang ini, karena hujan nih kebetulan kaki-kaki yang ringan, kan gitu ya kan, hati-hati yang kokoh, iman yang tangguh, bagaimanapun hujan minimal kepala bisa ditutup dengan payung, sehingga kaki yang ringan berjalan ke masjid, hati yang kokoh menyampaikan niatnya ke Masjid Al-Hasra. Nah, bagi teman-teman kita yang tidak sempat ke masjid, jangan sampai tidak salat tarawih. Nah, ini yang dihimbau, ya. Jadi tolong sampaikan nanti kepada teman-teman yang tidak sampai ke masjid, teman-teman yang tidak sampai ke musala, jangan sampai tidak salat tarawih. Kenapa? Karena salat tarawih itu juga salat musiman, yaitu musimnya pada malam bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan sudah habis nanti pengen untuk salat tarawih nggak ada. Ah, itu loh, nggak ada. Karena waktunya pada bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu waktu salat tarawih itu setelah Isya sampai nyaris masuk waktu subuh. Nah, itu hampir masuk waktu subuh. Kalau nggak salah yaitu 10 menit menjelang azan dikumandangkan, Bu, namanya apa? Imsak. Nah, itulah, sampai situlah waktu salat tarawih itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai tidak salat tarawih pada malam hari di bulan Ramadan karena tidak bisa ke masjid, karena tidak bisa ke musala. Ya, di mana kita salat tarawih? Di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Malah, nah, ya kan pamit ya. Malah kondisi sekarang pemerintah menghimbau, yaitu dengan catatan jangan berkerumun, ya kan begitu. Kalau ke masjid beramai-ramai, berkerumun nanti kalau tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan, nah akhirnya timbullah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu penyakit. Nah, oleh karena itu pemerintah malah menghimbau kalau bisa biarlah salat tarawih di rumah masing-masing, kan begitu. Namun demikian kita tidak dilarang, bahkan juga dianjurkan, ramaikan juga masjid, ramaikan juga musala untuk melaksanakan salat tarawih, ya, pada bulan Ramadan. Nah, dari sepanjang apa yang saya sampaikan tadi, oleh karena itu tadi saya katakan antara Ramadan dengan antara puasa dengan salat tarawih nyaris tidak bisa dipisahkan. Nah, dengan catatan, hati-hati kita dengan catatan ini masalah hukum, yaitu kalau tidak salat tarawih bukan membatalkan puasa. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau tidak salat tarawih bukan membatalkan puasa. Nah, kenapa kita harus melaksanakan tarawih? Nah, pesan Rasulullah yang jelas, Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa kalau diukur dengan tahun turunnya puasa sampai Rasulullah meninggal nyaris hanya 8 kali. Ya, pamit ya, hanya 8 kali. Karena
puasa itu diwajibkan setelah tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, 10 tahun Nabi Muhammad ada di Madinah, beliau meninggal. Jadi berarti beliau melaksanakan puasa hanya 8 kali dalam kehidupan beliau, puasa Ramadan. Nah, kemudian tentang salat tarawih, Nabi salat tarawih itu di zaman Nabi tidak ada salat tarawih. Saya katakan tidak ada salat tarawih di zaman Nabi. Yang ada hanya qiyamul lail, yaitu namanya mendirikan ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Nah, mendirikan ibadah pada malam-malam bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah mendirikannya? Jauh lebih banyak dari malam-malam yang lain. Nah, itu jauh lebih banyak dari malam yang lain, sehingga ada pesan Rasulullah, 1 tahun itu 12 bulan. Ya, 1 tahun itu 12 bulan. Bagi diri Nabi Muhammad ada 3 bulan yang istimewa. Yang pertama, bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yaitu Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya, yaitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sehingga bulan Rajab Rasulullah katakan syahrullah, yaitu bulan Allah. Nah, kemudian yang kedua bulan Sya'ban. Nah, kan ada doa yang kita baca, ya Allah berkahi aku, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan, kan gitu ya kan. Ya Allah berkahi aku, berikan keberkahan kepada aku, berikan keberkahan kepada kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, kan itu yang kita baca doa dari Rajab, Sya'ban dan memasuki bulan Ramadan, yaitu 3 bulan yang istimewa. Pada bulan Sya'ban Rasulullah itu meningkatkan ibadah-ibadah sunnahnya, meningkatkan ibadah-ibadah sunnahnya, baik qiyamul lailnya ataupun puasa-puasa di siang hari. Nah, oleh masyarakat kita ada sesuatu yang sangat diistimewakan sekali, yaitu namanya nisfu Sya'ban ya Pak Wito ya. Nisfu Sya'ban itu di masyarakat kita mentradisi benar itu nisfu Sya'ban. Kadang-kadang bawa air ke musala, ke masjid, kemudian baca Yasin biasanya hanya 1 kali, dalam nisfu Sya'ban dibaca 3 kali, kan begitu ya kan. Nah, nisfu Sya'ban. Namun walaupun Rasulullah tidak pernah menjelaskan ibadah yang spesialis ya, yang spesial pada setengah bulan Sya'ban itu Rasulullah nggak ada memberitahu. Akan tetapi Rasulullah selama bulan Sya'ban nyaris beliau puasa lebih banyak daripada tidak. Nah, itu lebih banyak beliau puasa daripada tidak puasa dari bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian pada malam hari banyak qiyamul lailnya. Ini kebiasaan Rasulullah pada bulan Sya'ban. Nah, kemudian pada bulan Ramadan itu di siang hari berpuasa, malamnya qiyamul lail. Nah, ini termasuk bagian yang terakhir apa yang ingin saya sampaikan. Dengarkan baik-baik ibu-ibu, yaitu tadi saya katakan bahwa di zaman Nabi itu tidak ada tarawih, enggak ada, yang ada qiyamul lail. Namun demikian Rasulullah berjamaah qiyamul lail pada bulan Ramadan itu di Masjid Nabawi hanya sebanyak 3 kali, ya, hanya sebanyak 3 kali. Setelah itu enggak datang-datang lagi. Akhirnya ada di antara sahabat yang saling bertanya, ada di antara jamaah yang saling, kok begitu ya, kok begini ya, kemana ya Rasulullah, kok nggak datang lagi mengimamin kita, gitu. Ujung-ujungnya datanglah seorang sahabat kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya mau bertanya, kemana Rasulullah malam hari pada bulan Ramadan ini, kok nggak datang lagi ke masjid mengimami kami. Nah, kemudian ya, kata Aisyah, nanti saya akan sampaikan kepada Rasulullah. Oleh Aisyah disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jemaah nanya tuh,
Nanya apa? Kenapa tidak diimami lagi mereka waktu qiyamul lail? Kata Rasulullah, kalau saya imamin terus, kalau saya ke masjid terus, akhirnya nanti menjadi ultimatum, menjadi keputusan bagi mereka bahwa salat ini hukumnya wajib. Nah itu makanya Rasulullah tidak datang lagi ke masjid. Jadi hanya selama 3 kali melaksanakan qiyamul lail. Nah kemudian kaitannya dengan hikmahnya, hikmahnya adalah termasuk memperbanyak, meningkatkan, mewujudkan satu, ibadah pada malam hari, yang kedua silaturahim antara sesama jamaah. Nah seperti ini kadang-kadang kan kita musiman seperti ini. Kalau Ramadan kita ketemu, nggak Ramadan ketemunya di saung apa namanya di depan kampung kecil, kadang-kadang di mall ketemu. Pak Muardi dari mana, kapan aja aku nggak ketemu. Tapi kalau bulan Ramadan pasti ketemu itu. Nah silaturahim hikmahnya, di samping meningkatkan dan memperbanyak amal-amal pada malam Ramadan. Dan yang terakhir, hikmah yang paling penting adalah takut kita. Takut kita kalau puasa kita tanpa melaksanakan tarawih, yaitu kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa minal atasi wal ju'. Itu yang kita takutkan. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak ada manfaat, tidak ada hikmah, tidak ada hasil sama sekali dari puasanya itu, kecuali dia hanya merasakan haus dan merasakan lapar. Nah ini yang kita takutkan. Oleh karena itu, yang terakhir hikmah daripada melaksanakan ibadah tarawih adalah di samping melatih diri kita banyak melaksanakan salat berjamaah untuk kita praktekkan di luar Ramadan, adalah mendukung ibadah puasa kita kepada kesempurnaan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita maklumi, walaupun kita sedikit karena kita diserang hujan menjelang masuk waktu Isya. Mudah-mudahan besok akan bertambah ramai lagi. Dengan catatan Bapak dan Ibu, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah, pasti manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita dapat kembali seperti budaya kita, kalau ketemu salaman, cium tangan antara anak dengan bapak, cium tangan antara anak dengan ibu, cium tangan antara murid dengan guru, kemudian kita bersalaman tangan, berjabatan tangan hendaknya. Sekarang boro-boro berjabatan tangan, kadang-kadang kawan senang kepada kita, kita nggak tahu karena kita nggak melihat senyum dari teman kita sama sekali. Ya mudah-mudahan ini dapat berlalu dengan cepat, mudah-mudahan ekonomi kita tumbuh dengan baik hendaknya, anak-anak kita juga kembali belajar ke bangku kelas berhadapan dengan bapak dan ibu gurunya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya sendiri dan hikmah daripada melaksanakan salat tarawih seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, menjadi pengalaman bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.